di awal penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam, maka malaikat Ridwan ditugaskan Allah mengambil tanah ke bumi. Bumi sudah tahu jika tanahnya akan diambil dan kemudian tidak mau. Maka kemudian malaikat Ridwan balik lagi ke hadapan Allah. Allah memerintahkan kembali malaikat yang lainnya sampai akhirnya malaikat Israel. Bumi pun menolak karena dia harus melindungi tanahnya yang akan dibuat menjadi kemadharatan. Maka malaikat Israel kemudian menggertak sehingga bumi bergoncang. Maka bumi pun akhirnya luluh. Dan maka pada saat itulah kemudian malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut nyawa makhluk karena ketegasan dan keberaniannya. Pada saat kemudian tanah ini mulai dibentuk, kemudian mulai jadi bentuknya, belum ada rohnya. Kemudian Hawa diambilkan dari tulang rusuknya Adam. Yang namanya tulang rusuk itu bengkok, lemah, dan kalau diluruskan pasti patah. Itulah yang kemudian akhirnya menjadi karakter perempuan. Kemudian setelah itu iblis, karena sudah diciptakan sebelumnya, dia mulai menelisik masuk ke dalam tubuh Adam, dimasukinya semuanya. Adam bisa masuk ke semua organ tubuh, termasuk pembuluh darah. Dan kemudian iblis berkesimpulan, lemah. Ini bukan makhluk yang sempurna. Nanti pasti tidak akan kuat menghadapi kenyataan yang terjadi. Kecuali hati. Karena hati yang tahu hanya manusia itu sendiri dan Allah, tidak juga orang lain. Saudaraku sekalian, yang akhirnya kemudian ketika beramal apapun, iblis akan bisa mendeteksi. Maka bujuk rayu, godaan selalu dibisikkan ke telinga manusia agar manusia terjerumus dan melakukan kesalahan dan dosa sehingga akan masuk ke neraka. Padahal nanti suatu saat iblis ini akan cuci tangan. Dan perlu kita ketahui ternyata posisi iblis dan malaikat itu sama. Karena manusia akan melakukan apapun. Ketika iblis dibujuk, iblis melakukan tugasnya, maka juga harus dengan izin Allah. Kalau tidak diizinkan Allah, maka juga tidak akan terjadi. Maka sebenarnya yang paling bagus adalah manusia berlindung kepada Allah. Berlindung dari godaan setan yang terkutuk, dan itu hanya kepada Allah, bukan malah bersekutu dengan iblis. Ini yang banyak terjadi, bersekutu dengan iblis. Dalam waktu kemudian, ketika Anda berbuat sesuatu, maka sekali lagi yang saya katakan, kecuali hati Anda tidak akan pernah bisa diketahui oleh iblis. Maka satu-satunya amalan manusia yang tidak tersensor, yang tidak terdeteksi oleh iblis adalah ikhlas.
Maka inilah sebenarnya ketika Anda beramal, Anda harus ikhlas. Dengan ikhlas itu, maka iblis lolos, sensornya tidak berfungsi. Maka ketika beramal, tentu tidak seperti ketika zaman sekarang. Kalau dulu, atau menurut tuntunan, bersedekah tangan kiri, tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Ya sudah, selesai. Tapi kalau sekarang bersedekah tangan kanan, tangan kirinya selfie. Ya, bisa banyak tujuan. Tujuannya bisa jadi agar memberikan tauladan kepada orang lain, untuk memberikan banyak bantuan seperti yang dia contohkan. Bagus. Tapi sekali lagi, ikhlas dan riya itu bedanya sangat tipis. Kita sulit untuk mendeteksi. Kalau tujuannya juga agar untuk mendorong orang lain juga berbuat seperti itu, tentunya tidak masalah. Walaupun semuanya perlu keterbatasan, ada keterbatasannya. Jadi teman-teman, ikhlas itu ternyata merupakan tingkatan hati yang paling tinggi. Karena Anda perlu berkorban banyak hal agar bisa legowo. Kalau Anda sudah legowo, ikhlas, maka ketahuilah hidup kita jadi ringan. Beramal yo enak, bersedekah enak, karena ikhlas itu menyangkut hampir seluruh kegiatan manusia. Sehingga kalau Anda tidak ikhlas, coba rasakan kalau seandainya Anda memberikan engkau ora tak. Nah, ini cirinya ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu, maaf, seperti kita beol. Nggak ada kalau orang beol itu kemudian tidak ditonton, wah ini satene wingi, ya nggak ada. Kenapa nggak ngelihat? Karena ikhlas. Betul-betul ini adalah gambaran ikhlas yang paling nyata, jelas-jelas. Yang kedua, ikhlas itu tidak ada kata lain, kowe nek ra tak tulungi mesti mati. Kowe nek ra tak tulungi mesti kowe ra lulus. Kamu kalau nggak tak tolong mesti jadi kere, semacamnya. Inilah bentuk dari keikhlasan kita. Sehingga berusahalah untuk ikhlas. Iblis tentu akan membujuk kita. Ojo, jangan bersedekah. Kamu kan masih ada hutang, kamu kan masih ada kebutuhan, kamu kan masih ada yang harus kamu selesaikan, kamu kan harus ada cicilan dan sebagainya. Tapi begitu kita kemudian ikhlas, maka iblis akan ternganga karena tidak tahu ikhlasnya bagaimana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.